pakai kamera kok lucu ya. Hai, good morning. Aku udah lama gak pakai kacamata ini karena biasanya aku lebih fokus untuk pakai kacamata yang baru, yang warnanya peach. Yang ini ternyata lucu juga. Udah berapa bulan ya, sekitar 2 bulan paling aku nggak pakai. Sebenarnya hari ini aku mau bikin 2 video sekaligus. Nggak sekaligus sih. Ya, yang satunya adalah reading update, cuman belum aku bikin, jadi aku bikin yang ini dulu. Karena sebenarnya reading updateku itu aku belum menyelesaikan satu buku sama sekali. Aku proses untuk menyelesaikan satu buku, tinggal dikit lagi, mungkin sekitar 50-an halaman. Terus habis itu yang buku yang kedua itu aku masih baca sampai, kan yang buku kedua ini adalah Kumcer, dan aku baru baca satu cerita pendek, 1,5 sih sebenarnya. Aku udah mulai masuk ke cerita yang berikutnya, tapi aku kalau mau bikin reading update terus upload besok itu kayaknya belum bisa karena emang dua-duanya belum selesai. Jadi aku bikin ini aja dulu. Aku bikin ini video santai. Sebenarnya aku udah kepikiran untuk bikin video ini dari beberapa hari yang lalu. Terus habis itu aku ngeliat waktu buka-buka YouTube itu ada YouTuber, booktuber yang namanya Kanaya Sofia. Kalian tahu nggak sih? Tahu lah ya, yang biasanya nonton booktube Indonesia. Kayaknya biasanya pastinya kayaknya tahu lah siapa Kanaya Sofia, karena emang setauku dia adalah booktuber Indonesia yang cukup terkenal, cukup populer. Tapi aku nggak pernah nonton sebenarnya. Aku cuma tahu, cuma ngeliat, tapi aku nggak pernah bener-bener nonton satu video full atau gimana. Paling cuma klik, ngeliat isinya udah. Dia baru upload tentang buku apa yang belum dia baca, atau TBR-nya, to be read, atau buku apa yang ada di rak bukunya tapi dia belum pernah baca. Jadi aku pengen bikin video seperti itu juga, karena emang satu, aku udah kepikiran seperti itu. Dua, aku juga jadi terinspirasi sama Kanaya Sofia itu. Sebenarnya ada beberapa buku yang ada di rak bukuku ini yang belum pernah aku baca sebelumnya, atau mungkin udah aku baca tapi entah kenapa aku selalu berhenti di beberapa halaman atau beberapa bab, terus aku nggak ngelanjutin karena emang mungkin belum waktunya, atau ada buku yang lebih menarik saat aku baca itu tiba-tiba ada buku lain yang lebih menarik, terus akhirnya aku ganti. Atau mungkin emang karena aku tidak terlalu suka ceritanya. Di rak bukuku ini ada sekitar berapa ya, nggak banyak sih sebenarnya, ada mungkin sekitar 150-an. Nggak ada sih, nggak tahu 150 atau berapa ya. Aku dulu pernah coba untuk ngitung, tapi itu udah dulu waktu aku kuliah, itu 100-an. Terus habis itu kan aku dapat buku-buku yang lain, terus habis itu ada juga buku-buku yang terselip di mana yang nggak kehitung karena emang waktu itu kayak aku lupa keberadaan buku itu di mana. Atau mungkin ada juga bukuku yang pada akhirnya dipinjem orang terus akhirnya nggak kembali, atau mungkin aku hibahkan ke orang lain. Aku juga pernah hibah ke perpus sih, karena emang aku nggak ada bad experience, nggak sih, ada bad memory tentang buku itu, jadinya aku kasih ke perpus kampus waktu itu. Jadi ada beberapa yang ada tambahan, ada yang bertambah, ada yang berkurang kayak gitu sih. Terus aku nggak pernah hitung lagi setelah mencapai 100-an itu. Kayaknya nggak ada 150 sih harusnya. Ini ada, kelihatan nggak sih? Ya Allah, mencong banget sumpah bajuku hari ini. Warnanya pink sama oranye karena emang aku lagi bersantai. Ini di sini ada buku, terus di atas juga ada sih. Udah sih segitu doang. Terus ada beberapa buku kuliah itu yang nggak aku masukin ke rak buku, masih ada di tumpukan di kardus. Ada kardus di situ, tapi nggak aku kasih tahu karena emang berantakan banget, jelek banget kalau masuk ke kamera. Aku nggak mau kelihatan jelek ya, ini berantakan karena emang aku bingung mau nata di mana. Kalaupun aku beli rak buku yang lainnya, ini kayaknya kamarku penuh dengan buku, bahkan buku-bukuku yang
kayak buku waktu sekolah itu aku masih simpen, karena emang aku suka banget koleksi buku, suka banget baca buku, bahkan buku pelajaran pun aku suka baca. Mari kita mulai. Jadi ini gini aja ya, yang nyantai aja. Aku mau mulai dari yang pertama itu. Ini buku yang belum pernah aku baca sama sekali, karena emang aku dapatnya baru kemarin. Nggak ada sebulanan ini. Yang ini judulnya The Good Neighbor. Ini aku juga belum tahu jelas ceritanya tentang apa, cuman setauku yang aku lihat dari blurbnya, kalau aku ingat, karena aku juga nggak terlalu ingat, padahal cuma segini doang. Ini ada sebuah kejadian menghilang. Oh, ada seorang gadis yang ditemukan sudah kehilangan nyawanya, dan itu kasusnya diperkirakan dia itu dihabisi sama seseorang. Terus habis itu kan ada penyelidikan di daerah sekitar rumahnya lah. Nah itu kayaknya orang-orang, setauku kayaknya, kenapa kok judulnya jadi The Good Neighbor ini, karena emang di daerah sekitar itu orang-orang itu menutupi siapa sebenarnya pelakunya, atau mungkin apa yang sebenarnya terjadi. Karena sebenarnya gadis ini adalah gadis yang cukup baik, populer di sekolah. Terus kan jadi pertanyaan, siapa yang melakukannya, kenapa si pelaku ini melakukan itu sama si gadis baik ini, gitu sih. Jadi aku cuma sampai situ aja, aku belum baca sama sekali. Nantilah nunggu kapan Yud, nunggu reading A to Z ku itu selesai baru aku baca ini, karena yang ini nggak tahu, aku juga bingung. Ini kalian ini aku pertanyaan aja sih, kalian kalau ada novel, buku apapun yang judulnya diawali dengan the kayak gini, ini dimasukin di awalan huruf T atau dimasukin di huruf yang berikutnya? Karena kan kalau buku yang diawali dengan the itu banyak banget, dan itu kalau didefinisikan juga nggak terlalu jelas maunya gimana. Kan yang sebenarnya pada intinya kan yang good neighbors ini, good neighbor, ya nggak sih? Aku jadi bingung ini, makanya aku keluarkan dari reading A to Z, meskipun ini sebenarnya yang nulis juga orang Indonesia sih. Kalau dimasukin ke huruf T itu masih jauh, kalau dimasukin ke huruf G itu aku udah mulai proses untuk baca novel yang diawali dengan huruf G, yang judulnya Gelak Tawa di Rumah Duka. Itu sih yang aku lagi proses, jadi kayaknya nantilah kapan-kapan. Aku juga bingung aku mau bacanya apa enggak. Terus habis itu ada yang ini, The Devil's Alternative. Ini aku dulu belinya itu ketika aku masih kuliah, beberapa tahun yang lalu. Terus aku beli itu karena ada kayak bazar buku gitu kan di suatu tempat. Terus itu temanku tahu kalau aku suka cari buku-buku murah, karena emang namanya anak kos nggak punya duit. Terus temanku yang ini, teman yang lainnya ya, bukan temen yang beliin yang novel tadi, ini temanku itu ngajak ke tempat ini. Terus aku ngeliat itu bukunya murah-murah gila. Ini kalau nggak salah cuma 10.000 atau gimana, aku juga lupa. Murah banget, karena emang kayaknya nggak tahu, nggak terlalu laku, nggak terlalu banyak orang yang suka. Terus aku itu punya pengalaman dulu itu waktu aku masih sekolah itu, aku biasanya cari buku-buku murah waktu ada bazar buku seperti itu. Terus aku nggak jarang aku dapet novel-novel, buku-buku yang I think itu bagus. Jadi aku nggak nggak memandang sebelah mata ke buku-buku yang dijual murah kayak gini. Jadi aku berusaha jadi aku kayak tetap berusaha untuk cari novel-novel yang sekiranya bagus, meskipun sepertinya tidak cukup laku ketika dia masih di harga normal. Terus aku ngelihat ini tuh aku penasaran, karena nggak tahu, aku tuh baca novel apa aja sebenarnya. Bukan sebenarnya sih, emang aku ada hal-hal yang aku suka, novel-novel genre-genre yang aku suka, tapi aku nggak menutup kemungkinan untuk aku baca novel lainnya. Terus novel ini tentang, sejauh yang aku tahu itu tentang spionase, tentang agen rahasia. Ini agen rahasia antara Rusia dan Ukraina. Ini novel ini sebelum terjadi perang antara Rusia Ukraina yang belakangan ini ya. Ini ceritanya ketika itu Ukraina baru merdeka dari Rusia,
dari Uni Soviet. Terus habis itu ternyata mereka itu masih apa ya, memperjuangkan kemerdekaannya yang benar-benar merdeka dari Rusia. Terus habis itu ada agen rahasia di dua sisi, di dua kubu. Terus ya kayak gitu sih. Jadi aku belum tahu. Aku sebenarnya udah baca ini, berusaha untuk baca ini dua kali iya 2 kali, tapi masih belum jauh, masih di bagian awal ketika ada seorang Ukraina. Dia itu pejuang di Ukraina, tapi karena dia diserang akhirnya dia melarikan diri naik kapal. Habis naik kapal dia itu kayak terombang-ambing, karena kan kapalnya itu kena ombak atau gimana, terombang-ambing berhari-hari di laut. Terus habis itu dia ditemukan sama kapal Inggris kalau nggak salah, nggak, kapal Turki. Terus habis itu kan dia diselamatkan sama orang di kapal pesiar Turki itu. Terus diajak ngomong itu nggak nyambung, karena emang kan bahasanya bahasa Ukraina, bahasa Rusia, bahasa Ukraina. Terus akhirnya waktu dia masuk ke koran, nggak masuk koran sih, waktu dia itu masuk di berita pelayaran, kan ada kayak berita harian pelayaran kayak gitu tuh, ada orang yang notice kalau dia ini sebenarnya adalah orang Ukraina. Terus habis itu dia diajak ngobrol sama orang ini, terus nyambung gitu aja sih. Aku belum tahu jelas karena aku bacanya itu baru sedikit banget, paling nggak ada 50 halaman. Aku berusaha untuk baca ini tapi gagal terus. Entah mungkin nantinya kalau aku ada waktu yang benar-benar senggang, aku akan coba untuk baca ini. Terus ada juga Keigo Higashino. Ini kayaknya beberapa booktuber udah bikin review tentang novel ini, cuman aku belum nonton, juga belum baca sama sekali. Ini novel yang belum aku baca sama sekali. Ini ceritanya tentang sebuah kasus penghilangan nyawa. Nah, yang dijadikan tokoh utama adalah anak dari si korban sama si pelaku. Si anaknya korban ini mempertanyakan kenapa sampai ayahnya yang dikenal baik itu kok sampai dihilangkan nyawanya. Sedangkan anaknya si pelaku, dia itu nggak percaya kalau ayahnya adalah pelakunya, padahal ayahnya sendiri mengakui bahwa dia itu sudah menghilangkan nyawa si korban ini. Terus habis itu kedua anak ini, anaknya pelaku sama anaknya korban ini, mereka itu berusaha untuk mencari kebenaran. Maka namanya adalah angsa dan kelelawar itu dikaitkan dengan kegelapan dan cahaya, pelaku dan korban, kayak gitu sih. Mereka ini berdua ini berusaha untuk mencari kebenarannya seperti apa. Apakah benar si pelaku ini melakukannya seperti apa yang dia ucapkan, dan juga kenapa sampai si korban ini dihilangkan nyawanya padahal dia dikenal sebagai orang yang baik, kayak gitu. Sejauh yang aku tahu. Semoga yang ini baik, ya semoga yang ini bagus, lebih bagus daripada novel Keigo Higashino sebelumnya yang aku baca itu The Black Showman dan Pembunuhan di Kota Tak Bernama. Panjang banget. Yang itu aku agak kecewa. Yang ini semoga lebih bagus lagi, karena sebenarnya aku suka sama Keigo Higashino. Terus apalagi ya, mari kita lihat yang ini. Yang bagian ini adalah bahasa. Ini ada bahasa Inggris. Ini bahasa Inggris dan bahasa Korea, karena emang kan aku anak sastra Inggris, tapi aku sebenarnya juga tertarik untuk belajar bahasa Korea. Biasalah kan anak-anak zaman sekarang, enggak zaman sekarang juga sih, dari aku sekolah sebelum K-pop se-booming sekarang, sebelum BTS muncul, itu aku sudah belajar tertarik untuk belajar bahasa Korea. Jadi ada kamus-kamus, ada buku-buku tentang tata bahasa Korea, ada tata bahasa Inggris juga, karena kan sesuai dengan major saya waktu kuliah. I'm back karena barusan aku habis disuruh melakukan sesuatu bentar sih, jadi aku tinggal dulu. Terus yang ini kan buku tentang bahasa Korea, Inggris sama Indonesia, bahasa-bahasa yang aku pelajari. Terus habis itu aja juga yang bagian yang buku yang ini adalah buku lain-lain. Buku lain-lain itu ada doodle yang buat mewarnai kayak gini, cuman aku mewarnainya baru
nggak selesai di halaman pertama pun aku juga nggak selesai, baru ini doang. Terus habis itu aku tinggalin karena emang aku ngerasa kayak ini lebih baik itu kayak dicopot gitu loh, ngerti nggak sih? Karena dia terlalu rapet apanya sih, hmm, jilitannya, jadi itu agak susah untuk diwarnai. Tapi kalau untuk disobek terus habis itu diwarnai itu kayak aku sayang aja. Terus habis itu setelah itu ternyata pensil warnaku itu niatnya dipinjam sama adik karena ada tugas. Terus habis itu entah kemana hilang nggak jelas. Terus akhirnya ya udah, akhirnya aku nggak menyelesaikan untuk mewarnai buku ini. Sayang banget. Mungkin nanti kalau aku ada waktu terus aku beli pensil warna baru aku warnain. Terus aku ngerasa kayak gambarnya itu terlalu ribet. Aku lebih suka yang simple aja gitu loh. Kalau mau warnai kayak kalau kayak gini rempong banget, aku jadi males. Entar lah, nggak tahu. Terus habis itu ini ada sketchbook sama gambaran tuh. Aku jarang gambar, tapi kalau udah gambar itu kadang aku bisa sampai seharian itu cuma gambar doang, aku nggak baca. Ini aku bikin jelek sih sebenarnya, gambaranku itu nggak bagus-bagus amat, kelihatan nggak sih? Kayak gini sih, ini pakai cat air. Terus ini aku gambar sendiri, ngide aja sih, lagi gabut makanya aku gambar sama mewarnai. Terus ini juga kayak gini sih, ini pakai pensil sama cat air. Sebenarnya cat yang bagus itu bukan ini tapi kan nggak ada cat lain ya, jadi aku mau ngecatnya pakai ini aja. Terus aku juga ngerasa kalau pakai kertas sketchbook kayak gini, kalau pakai cat air itu terlalu apa ya, terlalu basah, jadinya kertasnya jadi nggak bagus gitu sih menurutku. Mungkin harusnya pakai kertas yang lain. Terus beberapa gambar ya, aku gambar dedaunan. Aku tuh suka banget untuk gambar kayak tanaman gambar makhluk hidup ya, tanaman lah, bunga-bunga, pohon-pohon atau daun-daun. Ini sebenarnya bukan hasil karyaku benar-benar original sih, karena aku ngelihat aja orang gambar kayak gini terus aku contoh, ternyata cantik juga. Ini kalau aku lagi gabut, tapi jarang banget aku mood buat gambar. Sebenarnya video ini aku mau ngomongin apa sih? Aku sebenarnya mau ngomongin buku yang belum aku baca atau belum selesai aku baca, tapi aku malah ngomongin buku yang lain. Ya udahlah. Terus ini aja ada buku-buku sains sama terutama itu biologi, karena emang aku itu suka banget sama pelajaran biologi. Kenapa aku suka biologi waktu aku sekolah? Karena satu-satunya buku yang benar-benar bisa aku baca dan bukunya itu tebal adalah buku biologi. Jadi pada saat aku sekolah aku pinter banget biologi, sampai nggak banget juga sih, lumayan lah kalau di sekolah ya, dibilang yang paling pinter juga enggak, tapi aku termasuk anak yang masuk Olimpio waktu sekolah. Karena bukan karena aku pinter tapi karena aku suka baca. Jadi buku biologi itu aku baca berkali-kali, makanya aku bisa biologi. Itu sih menurutku sih. Terus buku apa lagi ya yang belum aku baca? Ini tuh kayak teen lit, bukan teen lit sih, ini adalah novel-novel kayak kecil-kecil punya karya. Ngerti nggak sih, zaman dulu tuh ada novel-novel kecil-kecil punya karya. I'm gonna show you some. Ini udah buku tua banget sih, tua banget, gila. Tahun berapa ya? Sebentar, mari kita lihat. Ini cetakan tahun 2009. Hah? Berapa tahun yang lalu tuh, nggak tahu ya. Kayak gini lah. Ini ada beberapa itu sebenarnya punyanya adik, karena waktu itu adik yang suka baca kayak gitu. Ketika dia baca kecil-kecil punya karya, aku bacanya biasanya teen lit waktu itu sih. Terus habis itu ada apa lagi ya, Metropop, ada juga novelnya Sherlock Holmes. Ini aku sebenarnya punya 4, 1, 2, 3, 4, cuman yang tersisa adalah nomor 3 dan nomor 4, karena yang nomor 1 sama 2 waktu itu dipinjem terus nggak balik, terus aku lupa siapa yang pinjem. Ngerti nggak sih? Kalian ngerti nggak sih kalau udah di buku udah dipinjem itu, kalau udah lama itu sampai lupa ya, aku kayak gitu. Udah, balik lagi ke buku yang belum aku baca atau belum selesai aku baca. Ini ada
apa judulnya, The Book with No Name, karyanya Anonymous. Ini kenapa aku tertarik untuk beli ini dulu, karena emang covernya menarik, menarik banget. The Book with No Name yang nulis Anonymous, kayak ini buku tentang apa sih, kayak misterius sekali. Terus habis itu aku baca di blurbnya itu kayak buku ini tuh jangan dibaca gitu loh intinya, ngerti gak sih? Ada nggak sih yang baca tentang buku ini? Kalau dari kalian yang nonton videoku ini pernah baca tentang buku ini, tolong jelaskan ke aku ini buku tentang apa, terus kenapa kok dia jadi seperti ini gitu loh, ngerti? Judulnya seperti ini karena aku baca di awal-awal, aku sebenarnya udah baca di bab-bab awal itu, kayaknya ada di masa-masa cowboy, something like cowboy kayak gitu sih, kayak perampok terus saling serang, terus ya ngerti gak sih, ya kayak koboi gitulah. Terus kenapa kok bisa jadi The Book with No Name yang nulis Anonymous? Kayak harusnya tuh aku lebih lebih kalau bukunya seperti ini, bagiku di kepalaku karena ada pentagram terus ada kepala kambing juga, ini ceritanya lebih ke demonic harusnya biasanya. Tapi kenapa ini ceritanya malah menceritakan tentang koboi, ya kayak gitu. Tapi karena aku belum selesai baca, ya udahlah, nanti aku bakalan baca karena emang aku tertarik banget gitu loh, aku penasaran banget sama buku ini. Tapi karena ceritanya tentang koboi, aku belum ada mood untuk baca. Terus habis itu apalagi ya, adakah yang lain? Kotor anjir. Ini deh, aku ini belum selesai baca ini aku dapatnya dari temen, karena waktu itu kan temenku itu pinjem salah satu bukuku, udah lama, udah sekitar 2 tahunan. Beberapa tahun kemudian ketika aku sama dia mau lulus, dia itu akhirnya kayak keinget gitu loh, waktu beres-beres kos dia keinget kalau dia itu pernah pinjem novel dariku. Terus tapi aku lupa novelnya apa, aku juga nggak ingat. Terus habis itu dia itu ada buku ini juga, jadi dia mikir kayaknya dia itu minjem novel itu cuma novelku, jadi dia pikir kalau ini juga novelku. Terus waktu dia kembalikan itu kan dia kembaliin 2. Terus aku tanya dong, ini bukunya siapa, soalnya kan kayaknya aku nggak pernah gitu loh sekalipun beli buku tentang yang seperti ini. Nggak tahu, kayak terlalu cheesy, bocil, remaja banget. Tapi nggak tahu, aku nggak terlalu tertarik sama yang seperti ini. Jadi waktu itu dia malah tanya balik, ini bukannya novelmu Yud, kan aku dulu pinjemnya dari kamu kayak gitu. Terus akhirnya aku kan ngerasa ini bukan novelku, tapi dia bilang oh ya udahlah, karena aku juga nggak inget ini dia pinjem dari siapa, akhirnya dia kasihkan ke aku aja karena mungkin bakalan aku baca, lebih baik aku yang baca daripada dia simpen terus akhirnya kebuang begitu aja, kayak gitu sih. Terus aku udah baca sih sampai setengah, nggak ada. Ini ceritanya tentang remaja itu, dia itu remaja cupu, terus dia meninggal di sekolah. Nah waktu meninggal itu dia itu sedang berusaha untuk menjadi cewek yang populer karena dia suka sama seseorang. Terus habis itu dia jadi setan. Udah sih, lanjut, aku lupa yang terakhir. Ini bener-bener yang terakhir, enggak sih, nggak tahu, ini yang terakhir yang ada di otakku. Ini novel terakhir yang belum selesai aku baca di rak bukuku ini. Ini novelnya ceritanya tentang magical, mungkin ceritanya ala-ala Harry Potter kayak gitu sih. Terus aku bacanya itu kan udah berusaha baca ini udah beberapa kali tapi nggak pernah benar-benar selesai karena entah kenapa aku tuh merasa nggak suka sama covernya, orangnya kayak terlalu tua menurut gue, ya nggak sih, gambarnya kayak terlalu tua nggak sih, padahal ceritanya ini masih bukan anak-anak sih, masih remaja yang masuk ke sekolah sihir. Masuk ke sekolah sihir. Nah anak ini, si tokoh utamanya ini, dia itu
pernah bereksperimen, dia itu suka bereksperimen untuk mencoba-coba mantra-mantra baru atau teknik-teknik baru ya, lupa dia itu. Terus habis itu eksperimennya itu gagal, terus karena kegagalannya itu dia itu kayak nyawanya, tubuhnya dia itu hampir kehilangan nyawanya. Terus karena itu dia itu kayak beberapa kali itu kalau dia capek atau gimana itu tubuhnya itu seperti menghilang. Sepahamku seperti itu. Jadi kalau nanti sampai pada suatu saat dia itu benar-benar menghilang dan dia tidak bisa mengendalikan diri itu, dia bakalan ya hilang, ya entah mana, mungkin kehilangan nyawa atau gimana, setahu seperti itu. Terus aku ngerasa males untuk bacanya, nggak tahu, udah jelek banget, udah busuk. Udah lama aku punya ini, udah lebih dari 7 tahun, nggak tahu lah. Terus ini juga series sih, terus aku nyari yang kelanjutannya juga kayaknya udah susah ya, karena ini buku lama, jadi aku males untuk baca apalagi melanjutkan, karena emang nggak ada, jadi nggak tahu. Aku pun cari ini di Pusnas itu ada, tapi yang nomor 1 doang, terus yang kelanjutannya itu nggak ada. Jadi aku tuh kalau baca sesuatu nggak selesai juga nggak enak, tapi kalau nggak dibaca juga kayak nanggung. Jadi nanti kapan-kapan aku baca, insya Allah. Udah itu aja. Ada juga sebenarnya novel. Sebentar. Novel ini adalah karya dari temanku waktu kuliah. Dia itu kayak menerbitkan buku di sebuah penerbit indie kayaknya sih. Terus habis itu dia nawar-nawarin lah di kelas novelnya ini. Karena waktu itu aku orang yang lumayan dekat sama dia, terus aku juga ada temanku dari kampus lain itu penasaran sama tulisannya si temanku ini, akhirnya aku belilah, tapi sampai sekarang pun aku nggak baca. Maaf Jar, aku nggak tahu aku bakalan baca itu apa enggak. Tapi ya kalau aku kasih tahu ke kalian yang mana, covernya yang mana, bukunya kayak apa, juga kalian kayaknya nggak bakalan dapet itu dengan mudah sih di toko buku atau dimanapun. Bahkan di e-commerce pun juga nggak ada kayaknya. Jadi ya udahlah, itu yang satu itu gak usah dibahas. Udah sih, itu aja buku-buku yang belum aku baca atau belum selesai aku baca, sama beberapa hal yang ada di rak bukuku. Di sini aku mau bikin video yang lain lagi aja. Bikin video apa ya yang buat selingan gitu loh, ketika aku belum selesai baca. Kan aku bikin reading update, kan nggak mungkin aku selesai di tengah-tengah, baca sampai tengah-tengah terus habis itu aku upload video nggak selesai, kan nggak enak. Jadi aku bingung, aku mau bikin video tentang apa lagi setelah ini. Apalagi ada yang punya ide? Kalau ada yang punya ide, kasih saran ke saya, bilang ke aku, tulis di kolom komentar. Udah ya, segini aja. Tapi juga ngomongin buku-buku yang belum aku baca, karena aku mengingatnya juga susah, karena aku emang orangnya piku. See you next time, goodbye.